Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pajak penghasilan pasal 24 yang terdiri dari Amanda Yulia Damayanti dengan nomor MPM 20 10 10 40 01, Rohmatun dengan nomor MPM 20 10 10 40 29, dan Pinky Nila Primasari dengan nomor MPM 20 10 10 40 95. Yang pertama, mengenai ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di luar Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Baik, yang kedua mengenai penggabungan penghasilan. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen, yaitu pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah batas maksimum kredit pajak. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari penghasilan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda urut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan karena penghasilan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Dan yang kedelapan, keuntungan karena penghasilan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Selanjutnya, batas maksimum kredit diambil yang terendah di antara 3 unsur perhitungan. 1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. 2. Penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak, kemudian dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. 3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Contohnya, PT Cemara memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2014 sebagai berikut.
1. Penghasilan dari luar negeri sebesar 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. 2. Penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar. Maka jumlah penghasilan netonya adalah 5 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 9 miliar rupiah. Batas maksimum kredit pajak yang diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan sebagai berikut. PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 40% dikalikan 5 miliar sama dengan 2 miliar. Kedua, 5 miliar dibagi 9 miliar, kemudian dikali 2 miliar 250 juta, sama dengan 1 miliar 250 juta. PPh terutang menurut tarif pasal 17 yaitu 9 miliar dikali 25%, yaitu 2 miliar 250 juta. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin 2, yaitu sebesar 1 miliar 250 juta. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajaknya dilakukan untuk masing-masing negara. Contoh, PT Diaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. 1. Di negara A memperoleh penghasilan laba sebesar 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%, yaitu 700 juta. 2. Di negara B memperoleh penghasilan laba sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, yaitu 200 juta. 3. Penghasilan usaha di Indonesia sebesar 5 miliar rupiah. Penghasilan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan luar negeri, yang pertama laba di negara A yaitu 2 miliar, kemudian laba di negara B sebesar 1 miliar, maka jumlah penghasilan luar negerinya adalah 3 miliar rupiah. Penghasilan dalam negeri sebesar 5 miliar. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya adalah 3 miliar ditambah 5 miliar sama dengan 8 miliar. PPh terutang menurut tarif pasal 17 yaitu 8 miliar dikalikan 25%, yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negaranya adalah yang pertama untuk negara A yaitu 2 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 500 juta. Pajak terutang di negara A sebesar 700 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan yaitu 500 juta rupiah. Yang kedua untuk negara B, 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Pajak terutang di negara B sebesar 200 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 250 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 500 juta ditambah 250 juta, yaitu 750 juta rupiah. Selanjutnya, rugi usaha di luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, tidak dihitung kerugian yang diderita di luar negeri. Contohnya, PT Fiskal memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. 1. Di negara A memperoleh penghasilan laba sebesar 1 miliar, dengan tarif pajak sebesar 35%, yaitu 350 juta. 2. Di negara B memperoleh penghasilan laba sebesar 3 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, yaitu 600 juta. 3. Di negara C menderita kerugian sebesar 2 miliar. 4. Penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar. Perhitungan kredit pajak luar negerinya adalah sebagai berikut. 1. Perhitungan luar negeri. Laba di negara A sebesar 1 miliar, laba di negara B sebesar 3 miliar, rugi di negara C tidak dimasukkan, sehingga jumlah penghasilan luar negerinya sebesar 4 miliar. 2. Penghasilan dalam negeri sebesar 4 miliar. Jadi jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya adalah 4 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 8 miliar rupiah. PPh terutang menurut tarif pasal 17 yaitu 8 miliar dikalikan 25% sebesar 2 miliar rupiah. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negaranya adalah yang pertama untuk negara A, 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Pajak terutang di negara A sebesar 350 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan yaitu 250 juta. Yang kedua untuk negara B, 3 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 750 juta. Pajak terutang di negara B sebesar 600 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan yaitu 750 juta rupiah. Yang ketiga di negara C, PT Fiskal menderita kerugian sebesar 2 miliar. Kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak, karena kerugian ini juga tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri.
Jadi jumlah kredit pajak luar negerinya yang diperkenankan adalah 250 juta ditambah 750 juta, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal ini terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri. Wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangannya tersebut tidak dapat dikenakan sanksi bunga. Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Lanjut. Contoh, PT Global Prima di Jakarta memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2014 sebagai berikut, yaitu pertama penghasilan luar negeri dengan tarif pajak 20%, yaitu 1 miliar, dan penghasilan dalam negeri sejumlah 3 miliar, penghasilan luar negeri sejumlah 2 miliar, dan PPh pasal 25 sebesar 600 juta. SPT 2014 yaitu penghasilan luar negeri akan ditambahkan dengan penghasilan dalam negeri, yaitu sebesar 4 miliar. 4 miliar tersebut disebut dengan PKP. Kita beralih dengan PPh terutang menurut pasal 17, yaitu sejumlah 1 miliar, dengan kredit pajak luar negeri yang diperkenankan. PPh terutang tersebut dikurangi dengan kredit pajak luar negeri yang diperkenankan, yaitu 800 juta, maka itulah yang harus dibayar oleh Indonesia. Kita akan beralih juga ke PPh pasal 25, yaitu sejumlah 600 juta sesuai contoh yang di atas. Yang harus dibayarkan yaitu 800 juta dikurangi dengan PPh pasal 25, maka akan diketahui PPh pasal 29 yang berjumlah 200 juta. Lanjutan pembetulan SPT, yaitu penghasilan luar negeri ditambahkan dengan penghasilan dalam negeri, yaitu 2 miliar akan ditambahkan dengan 3 miliar. Akan ketemu yang namanya PKP. PKP tersebut sejumlah 5 miliar. Kita akan beralih ke PPh terutang menurut pasal 17 yang sejumlah 1 miliar 250 juta. Dengan kredit pajak luar negeri yang diperkenankan yaitu 400 juta. Maka PPh terutang tersebut dikurangi dengan kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sejumlah 400 juta. Maka yang harus dibayar Indonesia ialah 850 juta. Kita akan beralih ke PPh pasal 25 sejumlah 600 juta dan PPh pasal 29 200 juta. Di sini yang harus dibayar Indonesia dikurangi dengan PPh pasal 25 dan 29. Karena PPh pasal 29 sudah diketahui, maka yang harus dibayarkan yaitu sejumlah 50 juta. Terhadap PPh yang masih harus dibayar sebesar 50 juta tidak akan ditagih bunga. Lanjut. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau akan dibayarkan di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan 3, yaitu pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.